Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nimade Venusasi Susrani, kelas 11 MIPA 4 nomor absen 20. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang lingkaran secara analitik. Yang pertama yaitu irisan dua lingkaran sepusat dengan jari-jari berbeda. 1. Sistem koordinat polar dan kartesius. Dalam sistem koordinat polar, Anda melukis setengah lingkaran dari titik pusat 0 yang disebut titik awal atau putaran dan garis tengah lingkaran yang disebut sebagai garis polar. Titik P kurung tutup R, Q merupakan titik hasil putaran terhadap sumbu polar yang memiliki aturan jika diputar dari titik O berlawanan arah jarum jam sebesar sudut berarti plus besar sudut, dan jika diputar daerah jarum jam sebesar sudut berarti min besar sudut. Hubungan antara sumbu koordinat polar dan kartesius sebagai berikut. X sama dengan R dikali cos, Y sama dengan R dikali sin. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Akar kuadrat X2 tambah Y2. Tan Y per X dengan besar sudut sama dengan tan min 1 Y per X. 2. Irisan dua lingkaran sepusat dan jari-jari R1, R2. Perhatikan persamaan lingkaran berikut. L1 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R1 kuadrat dengan pusat O kurung tutup buka 0,0 dan jari-jari R1. L2 sama dengan X2 plus Y2 sama dengan R2 kuadrat dengan pusat O kurung tutup buka 0,0 dan jari-jari R2. Kemungkinan yang terjadi pada irisan L1 dan L2 sebagai berikut. L1 sama dengan L2 yaitu R1 R2, maka kurung buka kurung tutup R1 min R2 sama dengan 0 dengan L1 L2 sama dengan L1. B. L1 lebih besar dari L2 yaitu R1 lebih besar dari R2, maka kurung buka kurung tutup R1 min R2 lebih besar dari 0 dengan L1 L2 sama dengan L2. Kemungkinan luas dan keliling lingkaran irisan kedua lingkaran tersebut sebagai berikut. Luas sama dengan luas L1 sama dengan luas L2 sama dengan pi R kuadrat dengan R1 sama dengan R2 sama dengan R. B. Keliling L1 sama dengan keliling L2 sama dengan 2 pi R dengan R1 sama dengan R2 sama dengan R. Dengan menggunakan hubungan antara sumbu koordinat polar dan kartesius, Anda akan memperoleh bentuk garis irisan kerucut. Gambar di atas menunjukkan lingkaran dengan titik P kurung tutup kurung buka 2,5 pi per 4 berjari-jari 2 satuan dengan pusat O kurung tutup kurung buka 0,0 dan lingkaran kecil berpusat di O kurung tutup buka 0,0 dengan jari-jari 1. Jarak dua titik A, R1, Q1 dan B, R2, Q2 pada koordinat polar. Pada sistem koordinat kartesius, jarak antara dua titik A, X1, Y1 dan B, X2, Y1 ditentukan oleh formula berikut ini. J kuadrat sama dengan kurung tutup kurung buka X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Dalam sistem koordinat polar, jarak kedua titik terbentuk A, R1, besar sudut 1 dan B, R2, besar sudut 2 dapat ditentukan oleh aturan kosinus berikut ini. J kuadrat sama dengan R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat dikurang 2R1 dikali R2 dikali cos. Yang kedua yaitu irisan dua lingkaran dengan pusat dan jari-jari berbeda. 1. Hubungan dua lingkaran. Lingkaran L1 dan L2 saling bersinggungan di dalam dan di luar. A. L1 dan L2 bersinggungan di dalam, berarti jarak antara kedua pusat sama dengan C1 C2 sama dengan R1 min R2. B. L1 dan L2 bersinggungan di luar, berarti jarak antara kedua pusat C1 C2 sama dengan R1 plus R2. Terdapat beberapa hal khusus tentang dua lingkaran antara lain sebagai berikut. 1. L1 dan L2 saling lepas tidak bersinggungan maupun berpotongan, berarti jarak antara kedua pusat C1 C2 lebih besar dari R1 dan R2. 2. L1 di dalam L2 berarti jarak antara kedua pusat C1 C2 kurang dari sama dengan R1 R2. 3. L1 dan L2 saling berpotongan, berarti R1 min R2 kurang dari C1 C2 kurang dari R1 plus R2. B. Persamaan garis dari dua lingkaran yang berpotongan. Diketahui bahwa terdapat dua lingkaran dengan L1 sama dengan lingkaran dengan pusat C1 dan jari-jari R1. L2 sama dengan lingkaran dengan pusat C2 dan jari-jari R2.
Persamaan garis atau tali busur L1 dan L2 diperoleh persamaan L1 min L2 sama dengan 0. Panjang garis ditentukan oleh 2AM sama dengan 2 akar dari R1 kuadrat min P1 kuadrat sama dengan 2 akar dari R2 kuadrat dikurang P2 kuadrat, dengan P1 dan P2 merupakan jarak yang tegak lurus terhadap tali busurnya. 3. Keliling dan luas dua lingkaran. A. Keliling irisan dua lingkaran. 1. Menentukan panjang garis CD. Sebelum kita menentukan jarak atau panjang CD, kita harus menentukan titik C dan D. Titik potong dua lingkaran terlebih dahulu untuk menentukan panjang CD. Kita gunakan konsep jarak di antara dua titik. Misalkan titik C x1, y1 dan D x2, y2. Jarak atau panjang CD sama dengan akar kuadrat dari x2, x1 kuadrat ditambah y2, y1 kuadrat. 2. Menentukan besar sudut. Untuk menentukan besar sudut masing-masing busur, kita menggunakan aturan kosinus. Misalkan bentuknya cos kurang dari CAD sama dengan AD kuadrat ditambah AC kuadrat dikurang CD kuadrat per 2 kali AD kali AC sama dengan R kuadrat ditambah R kuadrat min CD kuadrat per 2 kali R kali R. Cos kurang dari CAD sama dengan 2R kuadrat dikurang CD kuadrat per 2R kuadrat. 3. Menentukan keliling irisan dua lingkaran. Untuk menentukan keliling irisannya, kita harus menentukan panjang kedua busurnya, yaitu busur 1 pada lingkaran pertama atau L1. Besar busur 1 sama dengan kurang dari CAD per 360 derajat dikali 2πr. Besar sudut 2 pada lingkaran kedua atau L2 busur 2 sama dengan kurang dari CAD per 360 derajat x 2 PR. Sehingga keliling irisan sama dengan busur 1 ditambah busur 2 sama dengan kurang dari CAD per 360 derajat dikali 2 PR ditambah kurang dari CBD per 360 derajat dikali 2 PR. B. Luas irisan dua lingkaran. Tembereng 1 pada lingkaran pertama, luas jaring 1 sama dengan kurang dari CAD per 360 derajat dikali Pi dikali R kuadrat. Luas segitiga CAD sama dengan 1 per 2 dikali AC kali AD. Sin kurang dari CAD sama dengan 1 per 2 R kuadrat. Sin kurang dari CAD. Tembereng 1 sama dengan luar juring 1 dikurang luar segitiga CAD. 2. Tembereng 2 pada lingkaran pertama. Luas juring 2 sama dengan kurang dari CBD per 360 derajat dikali Pi dikali R2 kuadrat. Luas segitiga CBD sama dengan 1 per 2 BC dikali BD dikali sin kurang dari CBD sama dengan 1 per 2 R2 kuadrat dikali sin kurang dari CBD. Tembereng 2 sama dengan luas juring 2 dikurang luas segitiga CBD, sehingga luas irisan sama dengan tembereng 1 ditambah tembereng 2. 4. Keluarga lingkaran, kedudukan titik, dan berkas lingkaran. A. Garis kuasa. Garis kuasa adalah garis lurus yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai kuasa sama terhadap dua lingkaran. Jika diberikan dua lingkaran L1 dan L2 secara simbolis, dapat dibuat persamaan garis kuasa yang dituliskan dengan L1 dikurang L2 sama dengan 0. B. Titik kuasa. Misalkan L1, L2, dan L3 adalah tiga lingkaran yang masing-masing pusatnya tidak berada pada satu garis lurus atau konsentris. Ketiga lingkaran mempunyai tiga garis kuasa yang berpotongan pada suatu titik yang dinamakan dengan titik kuasa. Jika ketiga lingkaran adalah konsentris, maka garis-garis kuasa saling sejajar sehingga titik kuasa ketiga lingkaran berada di titik tak hingga. C. Keluarga lingkaran dan berkas lingkaran. Persamaan lingkaran yang membuat parameter disebut keluarga lingkaran. Misalkan persamaan lingkaran x-2 kuadrat ditambah y-3 kuadrat sama dengan r kuadrat menyatakan keluarga lingkaran yang berpusat di 2,3 dengan memberikan nilai tertentu untuk r akan menunjukkan lingkaran tertentu secara unik. Contoh lain, misalkan persamaan dalam bentuk x-a kuadrat tambah y-a kuadrat sama dengan a kuadrat akan menyatakan keluarga lingkaran yang menyinggung sumbu-sumbu koordinat x dan y. Akan sangat
memungkinkan mempunyai keluarga lingkaran yang di dalam persamaannya terdapat dua parameter. Misalnya persamaan X min A kuadrat tambah Y min A kuadrat sama dengan R kuadrat yang menyatakan titik pusat lingkaran terletak pada garis Y sama dengan 2X. Tetapi dengan jari sebagian variabel. Berkas lingkaran dinyatakan dengan persamaan L1 tambah KL2 sama dengan 0, yaitu lingkaran yang melalui titik potong dua lingkaran, L1 dan L2. Untuk K sama dengan min 1, berarti L1 min L2 sama dengan 0 merupakan garis kuasa kedua lingkaran. Jika diberikan semua nilai parameter K yang mungkin, maka himpunan semua lingkaran yang berbentuk L1 ditambah KL2 sama dengan 0 disebut dengan berkas lingkaran dengan lingkaran dasar atau basisnya L1 dan L2. Yang kelima yaitu dua lingkaran. A. Lingkaran membagi dua sama besar lingkaran lain. Sebuah lingkaran dapat juga memotong lingkaran lain sedemikian sehingga membagi dua sama besar lingkaran tersebut. Jika lingkaran L2 membagi dua sama besar lingkaran L1, maka dalam DP, OP2 akan berlaku P1 P2 kuadrat sama dengan R2 kuadrat min R1 kuadrat. B. Dua lingkaran yang saling tegak lurus. Dua lingkaran dikatakan saling memotong tegak lurus jika sudut antara garis-garis singgung di titik potongnya adalah 90 derajat. Perhatikan bahwa R1 tegak lurus dengan R2 sehingga AP1, P2Q adalah segitiga siku-siku sehingga berlaku P1 P2 kuadrat sama dengan R2 kuadrat ditambah R1 kuadrat atau A2 min A1 kuadrat ditambah B2 min B1 kuadrat sama dengan A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat min C1 ditambah A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat dikurang C2 atau 2A1 A2 ditambah 2B1 B2 sama dengan C1 ditambah C2. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Om Santi 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 Om.